Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ada bagi setiap kami, Tuhan. Oh, kami terima berkat-Mu, Yesus. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus belajar mengenai bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang fulfilling divine destiny. Karena Tuhan sudah membuat rancangan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan menghendaki supaya kita bisa menggenapi rencananya itu. Fulfilling divine destiny. Nah, untuk itu kita mesti selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Lama, kalau kita baca mulai pasal 21 dari kitab 1 Raja-Raja, kita akan melihat kisah di sana bagaimana Raja Ahab membunuh Nabot karena mengingini kebun anggurnya. Jadi diceritakan di situ bahwa istana Ahab itu bersebelahan dengan kebun anggurnya Nabot. Nah, Ahab berusaha untuk merayu Nabot, membelinya dan sebagainya. Tetapi Nabot tidak mau. Bukan karena Nabot berani menentang raja, tapi karena memang itu di dalam Torah sudah dituliskan bahwa itu milik pusaka, tidak boleh dijual dan sebagainya. Nah, Ahab sebagai raja memang punya kuasa, tapi karena itu Torah, maka dia bingung. Sampai akhirnya dia bersedih, dan istrinya si Isabel mengetahui hal ini, dan kemudian dia katakan, gampang dah, ada caranya. Nanti pasti kamu bisa memiliki kebun anggur Nabot itu. Singkatnya kemudian, Nabot berhasil difitnah dan sebagainya, sampai akhirnya dihukum mati dengan dilontari batu dan seterusnya, dan Nabot mati. Sehingga Ahab berhasil untuk memiliki kebun anggur tersebut. Ya, sepintas ini kelihatannya aman-aman saja. Ketika Ahab memiliki kebun anggur itu, mengambil alih, kan Nabotnya sudah mati, nggak ada masalah sebetulnya. Tetapi di balik itu, ada suatu muslihat yang merupakan fitnah terhadap Nabot sampai dia dirajam batu dan mati. Nah, ini di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang jahat sekali. Dan orang yang seperti ini, baik Ahab dan Isabel itu, adalah jelas orang yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak pernah membuat destiny seperti itu. Karena divine destiny selalu membawa kepada hari depan yang penuh harapan.
bukan seperti Ahab dan Isabel ini. Dan Tuhan sangat tidak berkenan akan hal ini. Memang Ahab bisa bersukacita akhirnya, saya berhasil memperoleh apa yang saya inginkan dengan cara yang tidak benar sekalipun. Tetapi di hadapan Tuhan, itu adalah sesuatu yang jahat. Saudara sekalian, memang dalam kehidupan ini, sebagai manusia, kita bisa punya keinginan. Ingin untuk memiliki inilah, itu, dan seterusnya. Tetapi semuanya itu harus ada di dalam jalur koridor divine destiny, rencana Allah. Tidak semua keinginan itu sesuai dengan rencana Allah. Saya kepingin makan ini. Ya, sebagai manusia punya keinginan. Tetapi apakah itu sesuai dengan rencana Allah atau tidak? Ini yang harus kita pahami. Misalnya, masalah jeroan misalnya. Firman Allah sudah menunjukkan jangan dimakan. Tapi kita mengingininya. Dan kita lanjut untuk melakukannya. Dan mengkonsumsinya. Apa yang terjadi? Berarti kita sudah membawa diri tidak selaras lagi dengan rencana Allah. Tuhan bilang jangan kok kita lakukan. Kelihatannya ini hal yang kecil. Tetapi itu pasti akan mendatangkan dampak. Ada konsekuensinya dari semua ini. Oleh karena itu mari saat ini kita selalu minta pimpinan Roh Kudus. Supaya kita selalu bisa berjalan di dalam destiny Tuhan, rencana Tuhan itu. Sehingga memuliakan nama Yesus. Ada banyak hal yang kelihatannya seolah-olah baik, tapi belum tentu itu sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu mari kita betul-betul minta pimpinan Roh Kudus. Seperti Ahab ini. Sebagai raja dia punya wewenang untuk bisa memiliki properti seperti itu. Tetapi ada hukum Torah yang tidak bisa dia langgar. Ya, caranya menggunakan trik-trik tertentu, cara memfitnah dan sebagainya. Akhirnya Nabot kedapatan dianggap bersalah. Karena sudah difitnah, mengutuki raja, mengutuki Tuhan, dan seterusnya. Padahal dia tidak pernah melakukan itu, tapi ada saksi-saksi dusta yang bersaksi untuk membuat Nabot ini dihukum mati. Sayang sekali. Ahab berhasil memperoleh keinginannya. Tapi ada konsekuensinya. Seperti yang sudah dicantumkan. Maka terjadilah konsekuensi itu dalam diri Ahab. Ya,
Konsekuensinya mari kita lihat sekarang di dalam pasal yang ke-22. Kita akan baca ayat yang ke-29. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Nah, maksudnya begini, waktu itu mereka bertempur melawan Raja Negeri Aram, dan Ahab mengajak kerajaan Yehuda untuk sama-sama bertempur. Nah, Raja Yehuda waktu itu adalah Yosafat, dikatakan di situ. Nah, Ahab ini sebetulnya sudah punya strategi. Dia mengatakan begini, "Aku akan menyamar." Jadi dalam pertempuran itu Ahab tidak mengenakan pakaian kerajaan. Jadi tidak ada yang tahu kalau itu Ahab, Raja Israel. Tapi liciknya dia katakan pada Yosafat, "Kamu pakai aja pakaian kebesaranmu, pakaian kerajaanmu. Enggak apa-apa. Aku menyamar." Nah, padahal di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-31, ya, dikatakan, "Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Raja Aram sudah mengatakan, "Kamu jangan berperang melawan sembarangan, khusus itu Raja Israel yang namanya Ahab itu. Ya, itu yang jadi targetmu." Nah, gitu. Tapi mereka tidak tahu kalau Ahab ternyata dengan licik menyamar. Jadi tidak menggunakan pakaian kebesarannya sebagai raja. Nah, tentu saja para panglima pasukan itu terkelabui dalam hal ini. Mereka tidak bisa menentukan mana Raja Israel. Ya, kita baca terus. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu pasti Raja Israel." Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Nah, tadi yang pakai pakaian kerajaan, kebesarannya adalah Yosafat. Nah, kemudian tentara Aram ini melihat, wah ini rajanya pasti. Maka dikepunglah si Yosafat, ternyata dilihat, oh bukan ini. Ini bukan Raja Israel, ini bukan Ahab ini. Lalu mereka mundur. Ya sudah. Jadi mereka gagal untuk menemukan Ahab. Ya sambil mungkin mereka terus cari, yang mana ya Ahab ini? Apa enggak ikut perang atau dan seterusnya, ya. Nah, kita lanjut lagi, ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-34, tapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Ya, dari ayat ini kita melihat bahwa destiny manusia itu nggak bisa dikelabui. Para tentara, panglima tentara bisa dikelabui. Tetapi destiny dari Tuhan itu akan berlaku. Diceritakan
ada seorang tentara dari pihak Aram itu memanah sembarangan aja. Kok bisa tepat kena Ahab, Raja Israel. Dan persis di sambungan baju zirahnya. Ya tentunya Ahab pakai pakaian perang ya, yang bisa menahan panah dan sebagainya. Yo mestinya kan dia terlindung, tapi ternyata ada celahnya, yaitu sambungan baju zirah tadi. Kok panah itu bisa masuk tepat di situ? Nah, di sini kita lihat ya, bahwa kita tidak boleh main-main dalam hal ini. Ada divine destiny yang tidak bisa dikelabui. Manusia bisa dikelabui, tapi Tuhan tidak. Destiny-nya terjadi di sini. Ahab terluka, dan kemudian dalam ayat yang ke-35 dikatakan, tapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Nah, saudara lihat di sini bahwa apa yang sudah Tuhan katakan dalam firman-Nya tidak akan bisa gagal. Destiny terjadi dalam diri Ahab ini. Karena dia sudah melakukan kekejian bersama dengan Isabel, istrinya. Ahab akhirnya mati dan darahnya dijilat oleh anjing. Sayang sekali. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini kita betul-betul waspada agar kita selalu berjalan di dalam jalur koridor divine destiny. Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita selalu minta pimpinan Roh Kudus. Kalau kita mundur ya, satu pasal di dalam ayat yang ke-19 bagian akhir dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Nah, tepat seperti itu yang terjadi. Ahab mati, darahnya dijilat oleh anjing. Ini bukan kebetulan. Bagi kita yang percaya Yesus, tidak usah khawatir, karena ada hari depan yang penuh harapan. Asalkan kita tetap berjalan sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini kami sehat, diberkati berkelimpahan. Nama Yesus dipermuliakan, dan biar Roh Kudus terus menuntun kami Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu, menurut divine destiny. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.